Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini kembali kita akan mengungkap manfaat dan keutamaan mengamalkan surah Al-Ikhlas. Hampir setiap kita telah hafal di luar kepala akan surah pendek ini. Sebagian sudah mengamalkannya setiap hari, sebagian lagi belum mengamalkannya. Ada banyak sekali keutamaan mengamalkan surah Al-Ikhlas. Insya Allah akan kita ungkap setidaknya 7 manfaat, 7 balasan yang gak main-main bagi orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Sebelumnya mari kita baca satu kali saja surah Al-Ikhlas agar kita mendapatkan pahala membacanya pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, salah seorang ulama besar yang membahas keutamaan surah Al-Ikhlas adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Di dalam kitabnya yaitu kitab Abwaabul Faraj, beliau menyebutkan beberapa keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi zat yang diriku dalam genggamannya, sungguh surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwaabul Faraj menjelaskan pendapat para ulama tentang maksud surah Al-Ikhlas setara seperti ke Al-Quran. Salah satunya adalah pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Jelasnya, 1 kali kita membaca surah Al-Ikhlas pahalanya menyamai pahala membaca sepertiga Al-Quran, yaitu 10 juz. Yang kedua, selamat dari segala keburukan. Membaca surah Al-Ikhlas bersama surah Al-Falaq dan surah An-Nas masing-masing 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari akan menjadi amalan keselamatan dari segala keburukan. Rasulullah pernah bersabda, qul huwallahu ahadun wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan pada waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Yang ketiga, dibangunkan istana di surga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani bersumber dari Sayyidina Mu'az bin Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahadun 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Faqala Umar bin Khattab, idzan nastakthira ya Rasulullah. Sayyidina Umar berkata, jika begitu ya Rasulullah, kita perbanyak lagi membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu aktsar wa atyab.
Maka Rasulullah menjawab, "Ya, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik." Yang keempat, memasukkan ke dalam surga. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada seorang laki-laki. Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau suka melazimkan membaca surah Al-Ikhlas?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku sangat menyukainya ya Rasulullah." Rasulullah akhirnya bersabda, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sungguh cintamu, sukamu pada surah Al-Ikhlas sehingga engkau melazimkan membacanya akan memasukkanmu ke dalam surga. Yang kelima, diampuni dosa 50 tahun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahadun khamsina marratan ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan." Siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, maka Allah mengampuni dosanya 50 tahun. Yang keenam, masuk surga sebelah kanan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebuah hadis yang berasal dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man arada an yanama ala firashihi fanama ala yaminihi thumma qara'a qul huwallahu ahadun mi'ata marrah." Siapa saja yang akan tidur di tempat pembaringannya lalu ia mengambil posisi miring ke sebelah kanan, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali, idza kana yaumul qiyamati yaqulu lahu rabbu ya abdi udkhul ala yaminikal jannah, maka kelak di hari kiamat Allah akan memanggilnya, "Wahai hambaku, masuklah ke dalam surga dari sisi kananmu." Yang ketujuh, tidak disiksa di alam kubur dan dibawa malaikat melewati jembatan Sirat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas saat dia sakit yang mengantarkannya kepada kematiannya, maka ia tidak akan disiksa di dalam kuburnya dan juga aman dari himpitan kubur. Bahkan pada hari kiamat para malaikat dengan sayap-sayap mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat sehingga masuk surga." Demikianlah 7 balasan yang luar biasa bagi yang suka membaca surah Al-Ikhlas setiap hari. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.